Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Harapan saya, semoga saudaraku semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat apakah yang dianjurkan dibaca saat sholat subuh? Berikut ini akan kami jelaskan. Sholat subuh merupakan ibadah wajib yang memiliki keutamaan khusus dibanding sholat wajib lainnya. Oleh sebab itu, sholat subuh termasuk ibadah yang paling sulit dan berat. Meski hanya dikerjakan 2 rakaat, namun sebagian orang lebih memilih untuk menarik selimut dan melanjutkan tidur nyenyaknya. Apalagi di subuh hari yang sejuk dan menenangkan, membuat sejumlah orang tergoda untuk tidak bangun. Maka dari itulah, sholat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat, terlebih bagi orang munafik. Saat mengerjakan sholat subuh, sama seperti sholat lainnya, wajib membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya, dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lantas, surat apa yang sebaiknya dibaca saat sholat subuh? Bahkan, jangan sampai tertinggal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah sholat yakni membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Baik itu surat berupa ayat pendek maupun panjang, diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah sholat yakni membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Baik itu surat berupa ayat pendek maupun panjang, diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yakni surah Al-Fatihah, baik dalam sholat wajib maupun sunnah. Salah satu sunnah sholat yakni membaca surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, baik itu surat berupa ayat pendek maupun panjang, diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yakni surat Al-Fatihah, baik dalam sholat wajib maupun sunnah. Adapun surat atau ayat Al-Quran yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah ialah bebas. Sebagai pengetahuan, Al-Quran terdiri dari 114 surah dan 6.000 lebih ayat. Jadi, semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surah atau ayat dalam Al-Quran tersebut. Semua surat dan ayat dalam Al-Quran boleh dibaca saat sholat, mulai dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30 alias juz amma. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang panjang misalnya. Dan ada pula yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya, ialah momen bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang misalnya. Dan ada pula yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya, ialah momen bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada 2 ayat yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surah Qaf ayat 10. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun
hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah Qaf sampai ayat ke-10 saja. Lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya. Kenapa Rasulullah SAW membaca surah Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya. Lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya. Kenapa Rasulullah SAW membaca surah Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa dan lain sebagainya, supaya kita semua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan ada hari berbangkit di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah? Amr bin Haris berkata, aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surah At-Takwir, Iza Samsu Kuwirat, yang artinya apabila matahari digulung. Dalam surah At-Takwir ini juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surah ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi kegoncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Apa keutamaan membaca surah At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kekhusyuan dalam sholat bahwasanya kita semua akan meninggal, dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga iman kita semua dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.